Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pilar yang menyokong ketakwaan itu adalah qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau bertakwa itu diperintahkan oleh Allah untuk juga menjaga kebenaran atau kebaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab ke-6 di dalam kajian kitab kita Riyadhus Shalihin. Bab 6 adalah babu fit taqwa, bab yang menerangkan tentang definisi, keutamaan, faedah, dan termasuk bagaimana kita bisa membangun ketakwaan itu. Dalam pertemuan pekan lalu, kajian kita sudah membahas definisi takwa dan beberapa ayat pendukung, ayat yang menjadi landasan pembahasan dalam babu fit taqwa ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah dicantumkan beberapa ayat. Sebagaimana pekan lalu telah kita kaji bersama, bahwasanya takwa yang kita pahami selama ini sebatas menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Tetapi dalam kajian kita menukil dari rangkuman beberapa ulama bahwa makna takwa itu sebenarnya tidak cukup hanya sebatas yang kita sebut tadi, tetapi ketakwaan yang benar adalah ketakwaan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Jadi ketaatan takwa itu adalah amaliyah yang ditujukan untuk taat kepada Allah dengan tata cara atau dengan kaidah ala nur minallah, kebenaran. Kemarin sudah kita simpulkan dan kita tandaskan karena ini sangat penting. Kalau sekedar menjalankan perintah, maka tidak dilandasi dengan bita'atillah, dengan niat ketakwaan atau taat kepada Allah, maka sebatas kita menggugurkan kewajiban itu. Jadi kita pertegas bahwa ketakwaan itu adalah anta'mal 'alallah, anta'mala bita'atillah, melaksanakan amaliyah yang diperintahkan dengan dasar taat kepada Allah. Ini mengandung makna niat. Ala nur minallah berarti mengandung mekanisme, metode atau tata cara. Harus ala nur minallah. Dan nur atau cahaya kebenaran dari Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketakwaan itu hanya akan sah sebagai ketakwaan kalau amal kebaikan, amal ibadah itu dilandasi dua hal, bita'atillah dan ala nur minallah. Niat yang ikhlas karena Allah,
dan dengan tata cara mutabaah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sah sebagai amal soleh, sah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya menjalankan perintah yang harus bitaatillah ala nur minallah, tetapi juga di dalam rangka kita meninggalkan atau tatruk maksiata, takruk maksiat Allah. Dalam rangka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu harus didasari bitaatillah, didasari niat ikhlas karena Allah, ya. Takruka minallah, takruka maksiat Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan harus karena Allah, berarti harus mengandung niat ikhlas ala nur minallah, dan juga harus dengan tata cara yang dituntunkan oleh pensyariatan dinul Islam kita. Ini clear, sudah clear. Jadi syarat amal soleh atau syarat ketakwaan yang diterima harus berdasarkan ikhlas dan mutabaah. Itu yang kemarin. Adapun ayat-ayat yang sudah kita nukil ada beberapa, diantaranya surat Ali Imran, ayat 102 sudah kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, jadi ketaatan, ketakwaan, ya, beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang benar-benar takwa, benar-benar ketakwaan, yaitu yang berdasarkan, berarti takwa itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ketakwaan ada yang sungguh-sungguh haqqa, yang sungguh-sungguh yang benar, ada yang tidak haqqa. Nah, makanya definisi tadi sudah mendasari atau melandasi. Ketakwaan yang haqqa itu adalah yang antakmala bitaatillah, dan yang tadi meninggalkan kemaksiatan, ya, atas dasar ikhlas karena Allah, dan ejawantahnya atau implementasinya, metode pelaksanaannya harus ala nur minallah, harus memutabaah, harus mengikuti yang Rasul tuntunkan. Itulah ketakwaan yang diminta di dalam surat Ali Imran ayat 102, haqqa tuqatih. Kalau dilanjutkan ini ngeri lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali berani mati atau jangan sampai keduluan mati kecuali kita sudah ketakwaannya sudah yang bitaatillah ala nur minallah tadi. Itu. Kemudian surat yang berikutnya yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin babu fit taqwa ini adalah surat At-Taghabun ayat 16, yakni fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah, ya, sesuai kemampuan. Artinya apa? Bukan asal dilaksanakan kalau sudah capek ya sudah, enggak, tetapi harus dilaksanakan dengan tidak menyisakan kemampuan. Sebatas kemampuan itu maksudnya kemampuannya harus mentok, baru boleh tidak melanjutkan. Itu jadi bukan tidak puasa karena tadi malam tidak sahur misalkan. Tidak puasa kenapa? Tadi malam tidak sahur, saya lemes nanti. Itu. Kalau hanya lemes, kalau hanya ngelih atau lapar karena tadi malam tidak makan sahur misalkan, ini belum batas kemampuan. Itu belum optimal. Jadi semampunya itu bukan berarti sak mau-maunya, bukan. Jadi harus tidak menyisakan kemampuan itu. Harus mentok. Fattaqullaha mastata'tum. Pakai jilbab dan seterusnya. Harus sampai mentok. Kalau sudah benar-benar tidak mampu, baru boleh berlakulah udzur syar'i namanya. Berlakulah rukhsah atau keringanan di dalam pensyariatan. Wadhil ayatu mubayyinatu lil murati minal ula. Di ayat-ayat tersebut, ya, dijadikan landasan pertama di dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan kemudian ada beberapa ayat lain, ya, diantaranya adalah Al-Ahzab ayat 70, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini yang kemarin sempat sekilas kita bahas, tetapi belum tuntas, bahwasanya
kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam rangka membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah bahwasanya pilar yang menyokong ketakwaan itu adalah qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau bertakwa itu dipersyaratkan atau gandengannya atau pilarnya adalah ya orang bertakwa itu tentu diperintahkan oleh Allah untuk juga menjaga kebenaran atau kebaikan ucapan yang baik. Yang baik itu apa uraiannya? Apa yang penting baik? Tidak. Yang baik itu meliputi benar dan kondisional. Sering kita mendapatkan ucapan baik tetapi tidak kondisional, maka tidak sadid itu. Yang sadid, yang baik itu ucapan benar dan diucapkan di tempat dan dalam kondisi yang benar. Bojone welek kaya omas, maaf saya nggak usah nyebut nama, pokoknya kurang ayu lah gitu, merongos giginya keluar misalkan, tapi suaminya ini mengatakan kebenaran. Dik, sampeanku kok suwi-suwi kok tambah elek, kok tambah merongos, untune kok tambah menundul ke depan. Itu kan memang benar, tetapi itu tidak tepat di dalam tempatnya. Tidak diucapkan secara melihat situasi dan kondisi. Oh, itu menyinggung perasaan orang, menyinggung perasaan istri atau suami. Ya sampeanku suwi-suwi tak rasa-rasana kok saiki saya badannya bau tikus. Wis adus barang wis entek sabun piro. Bau tikus tetap bau tikus itu. Itu seperti itu. Benar tetapi itu bisa menyinggung. Abape sampean tuh, bau mulut sampeanku yo. Gak waras-waras mulai dulu. Mulai dhewe kenal sampai wis ndanak piro iku. Wah, lho kok gak dulu-dulu ngeritiknya itu. Nah, seperti itu misalnya ini dalam konteks suami istri atau orang-orang terdekat lah. Apalagi dalam konteks kepada orang-orang lain. Nyambangi orang sakit, misalkan Bu ke rumah sakit, Mbak Ila menerima pasien kemudian pasiennya ini sudah menjelang kematian. Jujur kita, wah ini teman saya yang seperti kemarin, seperti ini nih, hanya 1 hari itu umurnya meninggal. Jenguk pasien yang sudah seperti itu, ngomong jujur apa adanya, nggak ngarang Pak. Betul, kemarin punya teman kondisinya seperti itu, mati. Nah tapi itu ucapan benar yang disampaikan dalam kondisi yang tidak tepat. Ini bukan sadid. Jadi sadid itu melingkupi 2 hal, kebenaran, kandungannya itu benar, dan situasinya juga harus tepat. Untuk hal ini ada cerita, fakta ini di Saudi, teman yang kuliah di sana cerita, dan ini sangat masyhur cerita di sana. Suatu hari seorang mahasiswa ini melintas mau ke masjid, melewati sebuah perkebunan kurma. Jalannya di pinggir kebun kurma. Sudah adzan sana, sudah adzan itu dia jalan. Nah di Arab Saudi itu meskipun bukan Arab, ya meskipun bukan ustadz, bukan syekh begitu kan, pakai jubah begitu ya, pakai untuk untuk melindungi wajahnya dari debu, sehingga pakai sorban di macam-macam lah seperti itu, nggak kelihatan wajahnya. Melintas, melihat ke atas ada orang yang masih bertani di sana. Dilihat orangnya tua, dipanggil ya Syekh. Nah, pakai bahasa Arab tadi ya. Ini sampean ini apa nggak dengar orang adzan sih? Kan sudah adzan nih, sudah waktunya sholat. Bukankah sholat itu lebih utama dari mengerjakan apapun? Terus orangnya itu, oh iya, turun sambil bergegas, turun sambil membawa alat dengan gelagat yang tidak enak, Pak. Maka pemuda ini yang sudah menyapa, sudah memperingatkan, peringatannya bagus kan,
Tapi dengan nada, dengan cara yang setengah memojokkan seperti itu kan tidak bagus. Nah, akhirnya orang ini tersinggung, mudun, bawa belatinya, aritnya itu yang untuk membersihkan pelepah-pelepah kurma di atas itu, tapas-tapasnya itu. Dengan melihat gelagat yang tidak enak, anak ini lari, takut dia apa-apakan gitu. Akhirnya sampai masjid, setelah sholat dia cerita pada teman yang di masjid, cerita sama gurunya lah, sama temannya yang jamaah di masjid itu. Saya tadi begini. Oh, sampai itu sudah benar memperingatkan, sudah adzan harus berhenti. Tapi sepertinya caranya yang tidak tepat, dengan tutur kata yang masih tidak tepat. Coba lagi besok. Nah, akhirnya besoknya lagi, Pak. Tapi anak ini sudah tidak pakai sorban, tidak pakai penampilan yang berbeda. Kemudian melintas sholat duhur itu, dilihat, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh masya Allah Syekh. Orang sana itu kalau manggil orang yang lebih tua, meskipun dia itu bukan ustadz, bukan guru, dipanggil Syekh, Pak. Masya Allah Syekh, pekerjaan sampean mulia sekali, ya, bertani dan lain sebagainya. Tapi ini sudah dengar adzan ya, ini sebaiknya akan lebih sempurna amaliyah kebaikan bertani itu kalau ada adzan gini kita masjid. Oh iya sekarang makasih diingatkan. Turun, anak ini nggak lari karena turunnya enak, Pak, dengan wajah yang enak, dengan nada yang enak. Akhirnya pemuda ini ditepuk, sampean ini baik sekali, memperingatkan saya dengan cara yang nggak seperti anak yang kemarin, nggak seperti orang yang kemarin memperingatkan saya dengan cara yang kasar. Saya marah kemarin, padahal orangnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya qaulan sadid, perkataan yang baik itu tidak cukup hanya berbekal benar, tetapi harus berbekal juga situasi dan kondisi yang tepat. Ini